Performa memang menjadi poin utama bagi sebagian besar masyarakat dalam memilih sebuah smartphone. Akan tetapi, stigma masyarakat akan dua brand chipset raksasa yang menjadi faktor utama terkait performa sebuah ponsel, yaitu Snapdragon dan MediaTek, sayangnya amat sangat bertolak belakang, di mana Snapdragon dianggap jauh lebih baik dibandingkan sang pesaing. Pada akhirnya, MediaTek merilis produk terbaru mereka yang bisa bersaing dengan chipset kelas atas Snapdragon, yaitu Dimensity, yang bahkan bisa memberikan penawaran lebih. Maka dari itu, di video kali ini Nidya akan coba memberikan 7 rekomendasi HP gaming dengan chipset Dimensity di range harga 2-3 jutaan aja. HP gaming Dimensity pertama yang direkomendasiin untuk video kali ini ada Redmi Note 10 5G. Perangkat mobile garapan Xiaomi ini terlahir dengan dimensi bodi 161,8 x 75,3 mm yang ketebalannya mencapai 8,9 mm dengan bobot mencapai 190 gram. Dengan mengusung desain layar punch hole di tengah atas layar, Redmi Note 10 5G ini bisa dibilang sudah disematkan teknologi layar yang ciamik untuk kelas harganya. Karena selain sudah memiliki pelindung Corning Gorilla Glass 3, layar HP ini juga sudah memiliki refresh rate mencapai 90 Hz. Selain punya layar yang cukup mumpuni untuk penggunaan harian, ponsel 5G terjangkau garapan Xiaomi ini ditenagai oleh baterai LiPo berkekuatan 5000 mAh yang disertai dukungan pengisian cepat hingga 18 watt. Dengan sistem baterainya tersebut, perangkat ini mempunyai masa hidup yang cukup panjang. Hal tersebut dibuktikan dengan endurance rating yang mampu tembus hingga 121 jam. Bahkan nih, dalam pengujiannya, baterai dari Redmi Note 10 5G ini mampu bekerja hingga 32 jam 51 menit untuk melakukan aktivitas menelpon, 18 jam 47 menit untuk berselancar di internet, dan 16 jam 3 menit untuk melakukan pemutaran video secara non-stop. Nah, spek layar yang oke serta ketahanan baterai yang prima tadi rasanya wajar ya kalau pas dipadukan dengan chipset Dimensity 700, membuat smartphone ini sudah mampu memainkan game sekelas Genshin Impact dengan cukup lancar di settingan grafis lowest 60 fps. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 10 5G terupdate ada di scene berikut. Di produk kedua ada Realme 8 5G. Sesuai namanya, ini adalah Realme 8 yang sudah dibekali dengan koneksi 5G. Tapi jangan salah sangka ya Prizmania, karena harganya ternyata malah lebih murah daripada Realme 8 reguler. Hal ini bisa terjadi karena beberapa pemangkasan yang dilakukan pihak Realme terkait spesifikasinya. Meskipun begitu, feel dalam menggunakan Realme 8 5G tetap akan terasa seperti ponsel mahal loh, terlepas harganya yang murah. Hal yang paling terasa adalah dari sisi performa bermain gamenya, dimana HP ini ternyata masih cukup oke untuk kebutuhan gaming level menengah. Hal tersebut dibuktikan dengan lancarnya Realme 8 5G dalam memainkan game sekelas PUBG Mobile di settingan HD High atau Balance Ultra. Nah, kalau PUBG Mobile aja udah cukup lancar, untuk game yang lebih ringan kayak Free Fire ataupun Rules of Survival juga udah pasti mulus tanpa hambatan pas dimainin pakai Realme 8 5G ini. Terus kalau untuk main Genshin Impact gimana nih? Well, namanya HP 3 jutaan, memang kita nggak bisa berharap lebih ya untuk memainkan game kelas dewa satu ini. Tapi untungnya kalau cuma untuk sekedar main doang sih, Realme 8 5G masih sanggup dan cukup lancar dimainkan di settingan medium 30 fps. Buat yang tertarik, berikut nih dia sajiin spesifikasi dan harga Realme 8 5G terupdate-nya. Selanjutnya ada Poco M3 Pro 5G. Sebelum lebih dalam membahas HP-nya, nih dia mau sedikit kasih pertanyaan dulu nih. Kira-kira apa sih alasan seri Poco selalu dinanti-nanti? Jawabannya pasti udah jelas ya, tidak lain karena dapat memberikan poin lebih di harganya yang begitu minim. Salah satu poin lebih yang biasanya ditawarkan oleh perangkat Poco adalah spesifikasi dan performa gamingnya, dimana untuk Poco M3 Pro 5G ini sudah bisa memainkan game Mobile Legends di settingan Ultra, game Call of Duty Mobile di settingan grafis medium di mode Battle Royale sekalipun, hingga game sekelas Genshin Impact meskipun cuma di settingan grafis lowest 30 fps aja. Hal lain yang menurut Nidya semakin mendukung performance dan experience dalam bermain game adalah layar dari Poco M3 Pro 5G yang udah Full HD plus 90 Hz. Selain itu, agar menghasilkan ketahanan baterai yang awet, ponsel ini juga sudah disematkan baterai berkapasitas 5000 mAh yang bisa bertahan hingga 2 hari pemakaian normal. Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 Pro 5G terupdate ada di scene berikut.
Lanjut lagi ke produk rekomendasi keempat, kali ini ada Samsung Galaxy A22 5G. Awalnya kita sebagai konsumen memang cuma bisa mengekspektasikan HP 5G murah dari brand-brand seperti Realme, Oppo, atau Xiaomi. Tapi yang nggak disangka nih, justru brand sebesar Samsung juga udah mulai berani merilis HP 5G dengan harga yang cukup bersahabat. Nah, kalau udah support konektivitas 5G, kayaknya sayang banget nggak sih kalau nggak dimanfaatin buat main game? Soalnya pasti nggak ada lagi tuh yang namanya lag karena sinyal. Loh, emang performa gamingnya oke nih? Nih, ini dia jawab ya. Udah dipakai buat main Mobile Legends. HP ini bisa main dengan lancar meskipun settingan grafisnya masih mentok di high aja. Tapi untungnya settingan HD dan high frame rate-nya udah bisa diaktifkan. Lalu untuk dipakai main PUBG Mobile juga masih lancar banget di settingan grafis HD dengan frame rate high. Call of Duty Mobile pun masih bisa dimainkan di settingan grafis medium dan frame rate high. Tapi sayangnya nih, buat kalian yang hobi main Genshin Impact di settingan grafis tinggi, nih dia nggak sama sekali rekomendasiin buat kalian main di HP ini. Karena pas dites main di grafis high 60 fps, hasilnya kurang playable banget. Tapi kalau emang kalian cuma pengen sekedar main, mendingan kalian main di settingan grafis defaultnya aja ya guys. Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A22 5G terupdate ada di scene berikut. Segmen smartphone kelas menengah memang seksi banget ya guys di Indonesia, di mana kelas harga ini yang memang selalu jadi favorit sebagian besar masyarakat. Terbukti dengan getolnya brand ponsel menghadirkan smartphone menengah yang affordable, salah satunya Realme Narzo 50 5G. Realme Narzo 50 5G boleh dibilang punya desain yang terinspirasi dari iPhone 12 ataupun 13 series. Terbukti dari desain bingkai bodinya yang flat dengan lengkungan halus di tiap sudutnya. Tapi karena kita kali ini bahas performa gaming, kali ini dia nggak bahas desainnya lebih dalam ya. Nah, soal performa gamingnya, Narzo 50 5G mampu memainkan game Mobile Legends di settingan grafis high dan refresh rate super. Terus untuk game PUBG Mobile, hasilnya hampir mirip dengan Samsung Galaxy A22 5G sebelumnya, di mana HP ini juga bisa dimainkan di settingan HD high. Untuk Call of Duty Mobile, kamu bisa mainin Narzo 50 5G di settingan grafis medium dan frame rate high. Sementara untuk game kelas berat kayak Genshin Impact, sayangnya lagi-lagi kamu harus puas main di settingan grafis defaultnya aja. Karena pasti paksa main di high 60 fps, ponsel 5G terjangkau dari Realme ini terbilang cukup kewalahan. Tapi buat kalian gamer casual yang biasa main game kelas Asphalt 9, untungnya HP ini masih bisa mengakomodir game tersebut dengan amat sangat lancar. Untuk spesifikasi dan harga Realme Narzo 50 5G terupdate ada di scene berikut. Di penghujung April 2022 yang lalu, Vivo telah merilis dua ponsel 5G di kelas harga menengah, yang salah satunya adalah Vivo T1 5G. Nah, karena mengusung embel-embel huruf T, ponsel ini memang dicanangkan sebagai ponsel 5G ngebut selayaknya sebuah mesin turbo. Tapi nih, karena sinyal 5G di Indonesia yang belum rata, kira-kira ada lagi nggak ya sisi lain yang nggak kalah ngebutnya? Jawaban yang tepat mungkin ada di sisi performanya nih, Presbugania. Terbukti pada saat dipakai buat main PUBG Mobile, Vivo T1 5G sudah mampu main di settingan maksimal HDR Ultra dengan cukup lancar loh. Terus untuk dipakai main game Apex Legends, ponsel 5G murah dari Vivo 1 ini juga udah bisa dimainin di settingan frame rate rata kanan alias Ultra. Ya meskipun grafisnya kalau mau nyaman cukup di settingan normal aja ya. Pindah ke Call of Duty Mobile, buat kalian yang pengen main, HP ini udah mampu dimainkan di settingan hampir rata kanan, yaitu di Very High Max. Dan terakhir untuk game yang paling berat yaitu Genshin Impact, meskipun performanya cukup mumpuni dibandingkan 5 smartphone sebelumnya, tapi ini dia tetap merekomendasikan untuk main di settingan low 60 fps. Karena di settingan ini kamu bisa main dengan sangat nyaman dengan frame rate yang rata-rata ada di angka 45-50 fps. Untuk spesifikasi dan harga Vivo T1 5G terupdate ada di scene berikut. Udah ada yang cukup murah dan menarik nggak nih price bunganya? Kalau belum, tenang aja, nih dia masih punya satu produk lagi. Tapi sebelum itu, kalau kamu kepo nih sama yang nih dia rekomendasiin di video kali ini, kamu bisa cek aja info dan harga terlengkapnya dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau misalkan kamu sempat ketinggalan dengan beragam info daftar produk terbaik lainnya, ada baiknya kamu langsung subscribe aja channel YouTube Pricebook dan main-main ke playlist daftar produk terbaik.
Kalau misalkan sebelumnya cuma ada ponsel yang mengandalkan chipset Dimensity 700 810 5G di produk To The Bone alias pamungkas kali ini, ada Infinix Zero 5G yang sudah menggunakan chipset paling powerful yaitu Dimensity 900 5G. Performa HP ini sendiri bahkan udah langsung dicoba sama Hilmi di video gaming tas Infinix Zero 5G loh, dimana hasilnya untuk game Genshin Impact, HP ini bisa dimainkan dengan masih sangat lancar di settingan lowes 60 fps. Namun dengan catatan, setelah dipakai main selama 15 menit, suhu ponsel ini langsung naik jadi 39,9 derajat Celcius. Terus pasti cobain main Genshin Impact di settingan rata kanan alias highest 60 fps, sebenarnya nih dia bisa bilang kalau gameplaynya masih lumayan playable ya. Cuma memang gak bakal selancar pasti pakai main di settingan lowes 60 fps sebelumnya. Bahkan nih suhunya naik lagi jadi 41 derajat Celcius setelah total dipakai main selama 30 menit. Sementara pas dicoba untuk main Apex Legends, Infinix Zero 5G cuma disarankan untuk dimainkan di settingan graphics balance dan frame rate balance. Tapi karena masih lancar banget nih, Hilmi saat itu nekat naikin settingan grafisnya ke Ultra HD, namun dengan frame rate yang tetap di high. Hasilnya setelah total dipakai main Apex Legends selama 30 menit, suhu HP ini naik menjadi 42,7 derajat Celcius. Tapi untungnya terkait gameplay nggak ada sama sekali ditemukan masalah ya perhubungannya. Nah, buat kamu yang tertarik sama HP ini, kalian bisa simak dulu spesifikasi dan harga Infinix Zero 5G terupdate di scene berikut ya. Sekalian ide Jun pamit, cobalah!